Di antara seribuan anggota dan simpatisan, Nico Rinaldo kembalikan kartu tanda anggota PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Semangat. Semangat. Semangat kali semangat. Semangat. Mereka. Mereka. Ya, terima kasih banyak Kang Ujang Yusuf Japre, Kang Badar. Ini di tengah-tengah kita hadir mewakili DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, sahabat seperjuangan, Kang Haji Ujang Yusuf Japre, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Subang. Tepuk tangan untuk Kang Japre. Rekan-rekan media TV, ya, media online, media cetak, teman-teman influencer, teman-teman media yang hadir, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kang Japre, ya, terima kasih banyak atas penerimaan yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Izin, ya, saya sebagai anggota PDI Perjuangan Kabupaten Subang hari ini bersama kurang lebih 1.000 orang kader PDI Perjuangan Kabupaten Subang, anggota, simpatisan, yang terdiri dari PAC, ranting, anak ranting, tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Subang. Ya, dengan segala kerendahan hati dan penuh kesadaran diri, mohon pamit dari PDI Perjuangan. Siap? Siap! Sebelum saya menyerahkan bersama dengan kawan-kawan secara simbolis kartu tanda anggota, izinkan kami menyampaikan pernyataan sikap, ya, pada saat kami pamit hari ini. Mohon didengarkan dengan seksama rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada PDI Perjuangan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkiprah di partai ini. Tokoh dan senior partai yang telah membimbing, Mas Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Kang Maman Yulia, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Kang Beni Rudiono, Kang Kosim, Kang Oing Abdul Rahim, Ibu Haja Eni Garyani, sahabat-sahabat seperjuangan, pengurus DPC, PAC, ranting, dan anak ranting yang telah sama-sama berjuang dalam suka maupun duka. Saya meminta maaf sebagai manusia biasa, saya pernah hilaf dan memiliki keterbatasan. Rekan-rekan semua juga sudah menyimak perjalanan politik saya, khususnya terkait raihan hasil Pileg 2024. Sekuat hati saya ikhlas menerima, tetapi banyak orang-orang yang berjuang, khususnya kedua orang tua saya, istri dan anak. Rekan-rekan seperjuangan, ya, yang berjuang hampir 1 tahun penuh lamanya, bekerja siang dan malam pun mendoakan, tak henti-hentinya menangis dan menuntut keadilan. Betul? Jika keadilan tidak bisa ditemukan di partai ini, saya harus berjuang di tempat di mana keadilan itu ada dan memberikan kesempatan yang sama bagi kita semua. Satyam Eva Jayate, kita semua percaya itu. Selanjutnya, setelah berkontemplasi dan berdoa sebagai politisi yang lahir, dibesarkan dan tumbuh di Pantura Subang, saya merasakan betul Kabupaten Subang, khususnya Pantura Subang, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak kebijakan yang dirasakan pro terhadap rakyat Subang. Betul? Pelabuhan Internasional Patimban, Bendungan Sadawarna, dan Sodetan Tarum Timur adalah kebijakan konkret Pak Jokowi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Subang saat ini dan di masa akan datang. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, bersama 1.000 kader PDI Perjuangan lainnya, mengikuti langkah politik Presiden Jokowi yang jujur. Saat ini semua terinspirasi dari mentor politik Bang Marwara Sirait, sosok yang selalu memberikan support dan menanamkan value sebagai politisi yang baik dan benar bagaimana berpolitik, satukan perkataan dan perbuatan. Hari ini bersama 1.000 orang yang berasal dari PAC, ranting, dan anak ranting PDI Perjuangan. Legon Kulon mana suaranya? Di Kaul mana suaranya? Pagaden Barat, Cibogo, Sukasari, Pamanukan, Pusaka Jaya, Subang, Pagaden, Cipendei, dan Purwadadi. Kami nyatakan pamit dari PDI Perjuangan dan mengikuti langkah politik Bang Marwara Sirait. Siap? Mengawal suksesnya kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran sehingga berdampak maksimal untuk kepentingan masyarakat Subang. Siap? Siap! Saya beserta segenap jaringan yang hari ini hadir, Kang Japre, berkeyakinan
Sebagaimana di berbagai kesempatan saya sampaikan, untuk Pilkada Subang yang akan dilaksanakan pada November 2024, mendukung dan siap memenangkan kembali Haji Ruimat menjadi Bupati Kabupaten Subang 2029. Hal tersebut tentunya sejalan dengan semangat Pak Jokowi dan Prabowo Gibran mewujudkan pembangunan Indonesia maju yang berkelanjutan, efektif, dan bermanfaat untuk rakyat menyongsong Indonesia Emas 2045. Siap? Semangat? Satu gerbong? Kang Japet, demikian. Terima kasih teman-teman media ya yang sudah hadir meliput. Itu ungkapan kesungguh-sungguhan kami dengan tulus beserta segenap kader yang hadir. Nah, dengan ini ya mohon izin mana angkat KTA-nya? Ya. Ambil KTA-nya. Ya, ini kalau ditanya kader atau bukan, ini ber-KTA ya. Nanti kita akan serahkan secara langsung ya melalui Kang Ujang Yusuf Japet. Sekali lagi salam hormat buat orang tua kami, Kang Japet, Kang Maman Yulia, dan senior-senior PDI Perjuangan di Kabupaten Subang. Terima kasih telah membimbing, membina, dan memimpin kami. Tapi izinkan kami mengikuti langkah dan kata hati untuk langkah politik ke depannya. Terima kasih banyak. Ini diserahkan. Angkat tangannya KTA-nya. Nah, itu ya. Ya. Belum, Kang. Sekali lagi. Sini biar kelihatan masanya. Siap. 1, 2. Ya, silakan teman-teman yang lain juga serahkan kepada Kang Ujang Yusuf Japet dan Kang Fajar. 35 tahun di PDI ini saya menyerahkan KTA nih. 35 tahun saya dari PDI Perjuangan. Jangan sampai 2011 terulang kembali itu kegagalan kita. Ya silakan nanti ya. Sekarang supaya juga jelas ya. Dengan sadar kita panggil perwakilan PAC, barangkali juga teman-teman media ya ingin tahu siapa saja yang membersamai. Ketua Ciboko, Kang Sana, hadir? Ini. Ya. Ketua hadir? Kita Epic? Ya, silakan. Ya. Terus ada Pak Bodi paling senior berapa tahun sini? Ya. Di sini ya. Sini. Ya. Kang Sana mana ini kan? Oh, perlu diketahui ya. Ini hari bersejarah kita, terutama diri saya pribadi ya. Saya 35 tahun dari PDI Perjuangan ya. Zaman ketua DPC-nya Bapak Sahir ya. Sekarang saya dan saudara, rekan, teman dari PDI Perjuangan, saya membawa 70 orang teman-teman saya dari PDI biar jadi saksi. Saya Aib Sepolo alias Abah Bodi, bila mana Pak Rubimat dengan Pak Niko tidak diusung oleh PDI Perjuangan, saya anggota PDI Perjuangan 35 tahun akan mundur. Silanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari PAC Kecamatan Ciboko Subang. Saya Diana menyuarakan saya ikut Pak Niko Rinaldo. Ikut Pak Niko Rinaldo. Ikut Pak Niko Rinaldo. Terima kasih rekan semua. Pertama terkait saya ikut dengan Pak Niko Rinaldo sudah banyak dalam perjuangan PDI Perjuangan ini dari mulai pileg sampai dengan sekarang serasa belum kelihatan apa perjuangannya, artinya dukungan Pak Niko Rinaldo itu sendiri. Itu mungkin, terima kasih. Itu mungkin tidak dipunya Pak Niko Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kebiar. Saya kemarin di DPC Partai sebagai sekretariat dan sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Cekau. Kami diajarkan di politik itu mengikuti kata hati. Kata hati saya sekarang akan mengikuti gerak langkah Kang Niko Rinaldo kemanapun. Ya, saya ulangi, akan mengikuti gerak langkah Kang Niko kemanapun, dimanapun. Kami percaya Kang Niko sebagai politikus muda itu sangat visioner, gerak langkahnya jelas, konkret, dan teruji dan terbukti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti, Toto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Topik sebagai Ketua Ranting Dangger. Kemanapun Bung Niko ke kanan, saya pasti memilih ke kanan. Bung Niko ke kiri, saya pasti memilih ke kiri. Karena Bung Niko ini adalah Enggak kelurus bersama Kang Bung Niko. Kecepatan sudah siap untuk Bung Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya. Abahan, boleh. Stop, silakan. Nah, jangan pakai ini. Nah, ya. Lalu, teman-teman, makasih ya, kita wawancara dulu ya. Ya. Ya, tentunya ini satu langkah politik. Ya, kita diajarkan di dalam politik oleh mentor Niko, Bang Marwar Sirait, itu politik yang beretika. Ya, datang nampak depan, pulang juga nampak punggung. Ya, Niko sebagai kader diajarkan jas merah, jangan sekali-kali memprotes jarak. Tentunya hadir ke sini secara baik-baik, pamit secara baik-baik bersama dengan kurang lebih 1000-an kader simpatisan yang terdiri dari pengurus PAC, ranting, anak ranting. Intinya pamit dengan penuh hormat terhadap rumah besar yang 15 tahun kurang lebih sudah melakukan pembinaan pendidikan politik kepada rakyat. Yang kedua, di dalam politik juga kita harus mengambil satu langkah dan keputusan ya dengan berbagai pertimbangan perjalanan politik pileg kemarin di 2024 yang teman-teman media juga tahu ya, tidak harus dijelaskan secara gamblang. Artinya Niko mengikuti kata hati sebagaimana ini tulisan di kaos Niko ya, ada suara 39.398 yang ini menyuarakan untuk Niko mengambil langkah politik yang jelas. Dengan berbagai pertimbangan, tadi Niko sebagai politisi yang lahir di Pantura, saya merasakan betul pada saat dulu zaman tumbuh di Pantura, akhirnya kuliah, masuk Subang. Ya, proses pertumbuhan pembangunan di Subang itu dimulai di eranya Pak Jokowi. Ya, bagaimana jalan tol, bagaimana pelabuhan internasional Patimban, bagaimana bendungan Sadawarna, bagaimana kebijakan-kebijakan lainnya. Sehingga Niko ikut langkah politik yang besar dengan visi yang besar. Nah, hal itu tentunya terinspirasi dari mentor politik Niko yang sudah terbangun secara nasional sejak zaman kuliah. Dia adalah Bang Marwar Sirait, yang Niko hormat, Niko meladani. Artinya, pada saat Niko ikut langkah politik Pak Jokowi, Niko ikut langkah politik Bang Ara untuk mengawal kebijakan Prabowo dan Gibran, sehingga terjadi sinergisitas antara ya kepemimpinan berikut dan sebagaimana disampaikan di berbagai kesempatan, Niko dengan jelas dengan tegas mendukung Pak Haji Ruhimah untuk kembali menjadi Bupati Subang 2024-2029. Sejalan dengan apa yang menjadi langkah politik Bang Ara Pak Jokowi untuk mengawal kebijakan Prabowo dan Gibran. Niko pikir itu hal yang manusiawi, tapi ini satu langkah politik yang Niko harus lakukan. Terima kasih buat PDI Perjuangan. Niko pamit secara baik-baik. Salam untuk semua kader. Terima kasih. Perjuangan 15 tahun ini kita berjibaku ya. Kita berjuang bagaimana kita bisa membuktikan, alhamdulillah ya, di 2024 kita masih bisa mempertahankan raihan suara yang cukup signifikan. Secara politik ke depan gimana? Nah, tentunya tadi sudah disampaikan, Niko ikut langkah politik Pak Jokowi, Bang Ara, dan kita akan mengawal kebijakan Prabowo Gibran. Itu hal wajar dan biasa. Itu menjadi sebuah bagian daripada konsolidasi partai. Jadi ada yang masuk, ada juga yang keluar. Tetapi mungkin saya menyampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada Bung Niko dan juga teman-teman yang dulu sempat berjuang bersama-sama dengan kami di PDI Perjuangan. Tetapi ketika hari ini dia menyampaikan pengunduran diri secara resmi, ya kami sangat mengapresiasi seluruh itu. Tentunya kita ucapkan terima kasih karena sudah menjadi bagian daripada PDI Perjuangan. Dan satu yang harus diingat, itu harus menjadi dari dorongan dari hati nurani dan menjadi hal yang tentunya sukarela dan menjadi sebuah keikhlasan bagi teman-teman. Dari pihak PDI sendiri kaget nggak Kang? Gimana? Dari pihak PDI sendiri kaget nggak terhadap kedatangan? Dengan seperti ini menjadi hal sebetulnya hal biasa karena ini bagian daripada dinamika kita berorganisasi, apalagi di partai politik. Untuk maju ataupun mundur ataupun misalnya ada yang masuk ataupun yang keluar itu hal yang biasa. Tapi di tubuh PDI saat ini solid atau gimana? Kita masih tetap solid dan tidak menutup kemungkinan mungkin 1-2 hari ke depan ketika hari ini dinyatakan ada 1.000 klaimnya 1.000 kader yang keluar, mungkin besok akan ada ribuan kader urus dengan ideologi. Gitu. Dan terkait hal-hal lain, ya kita ke teman-teman media sampaikan terima kasih juga. Tadi sekali lagi mungkin menyampaikan secara tegas, kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman kader yang hari ini sudah menjadi bagian daripada PDI Perjuangan dan hari ini mereka sudah menyatakan secara resmi keluar dari pemerintahan di PDI Perjuangan.